Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para siswa kelas 9A sampai kelas 9I SMP Negeri 2 Sukoharjo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat untuk menuntut ilmu dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam yang budi pekerti, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi perkembangan Islam di Nusantara. Sebelum kita memasuki materi inti, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita pelajari dan materi tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para siswa yang dirahmati oleh Allah, silahkan diambil dan dipersiapkan SPA atau suplemen bahan ajar. Kemudian silahkan dibuka halaman 41 bab 6. Sudah? Baik, kita fokus kepada tujuan pembelajaran. Nah, dalam materi ini setidaknya ada 5 tujuan pembelajaran yang diharapkan para siswa nanti mampu untuk: satu, menjelaskan alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara dengan benar; yang kedua, menunjukkan cara-cara dakwah Islam di Nusantara dengan benar; yang ketiga, menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan benar; keempat, mengambil hikmah atas kehadiran Islam di Nusantara dengan benar; dan yang kelima, mampu untuk meneladani perilaku perjuangan tokoh-tokoh Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kita lanjutkan ke halaman 42. Di halaman 42 ini setidaknya ada 2 submateri yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama pada poin A itu berkaitan dengan masuknya Islam di Nusantara. Sedangkan yang B itu berkaitan dengan cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Kita fokus terlebih dahulu pada poin A berkaitan dengan masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara ini di kalangan para sejarawan itu berbeda pendapat ya. Setidaknya ada 4 teori yang mendasari masuknya Islam di bumi Nusantara. Yang pertama adalah teori Arabiah atau teori Mekah yang dipelopori oleh Profesor Dr. Hamka atau yang kita kenal dengan Buya Hamka. Menurut teori tersebut, itu proses masuknya Islam ke Nusantara itu langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang Timur Tengah ini memiliki misi dagang sekaligus berdakwah. Sedangkan yang kedua itu ada teori Gujarat yang dipopulerkan oleh Profesor Dr. C. Snock Hurgens yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara ini berasal dari Gujarat, India pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Penyebaran Islam dilakukan oleh para pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam. Menurut teori ini pula, orang-orang Gujarat terlebih dahulu berhubungan dagang dengan Nusantara dibanding dengan pedagang Arab. Sedangkan teori yang ketiga yaitu teori Persia yang dipelopori oleh Profesor Dr. Hussein Jaya Diningrat. Menurut teori ini, masuknya Islam ke Nusantara itu berasal dari Persia atau yang sekarang dikenal dengan negara Iran. Ini buktinya adalah adanya kesamaan budaya dan tradisi antara masyarakat Persia dengan Nusantara yang terlihat pada Provinsi Jawa Barat pada saat itu. Nah, kemudian yang keempat itu adanya teori Cina yang dipelopori oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Melalui teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu khususnya Pulau Jawa berasal dari pedagang Cina
mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Nusantara jauh sebelum masuknya Islam, dan teori ini dibuktikan adanya masjid-masjid tua di Indonesia yang bernilai arsitektur Cina. Tetapi perlu diketahui oleh para siswa ya, dari keempat teori ini, teori yang paling kuat buktinya itu adalah teorinya Buya Hamka berkaitan dengan teori Mekah atau teori Arabiyah. Bukti otentiknya itu sekarang masih ada, yaitu di Museum Oxford yang ada di Inggris. Di sana ada 2 surat yang ditulis oleh Raja Sriwijaya pada saat itu. Nah, yang bernama Sri Indrawarman. Nah, Maharaja Sri Indrawarman ini adalah raja kedua dari kerajaan Sriwijaya yang ada di daerah Palembang, Sumatera. Sri Indrawarman itu menggantikan raja yang pertama sekaligus pendiri kerajaan Sriwijaya yang bernama Dapuntahyang. Raja Sri Indrawarman ini disebut pula sebagai penguasa Nusantara pertama yang memeluk agama Islam. Nah, selain surat yang ditulis oleh Sri Indrawarman ini, Sri Indrawarman, ada beberapa literatur Arab yang ditulis pada abad ke-8 Masehi yang telah menyebutkan adanya korespondensi antara Sri Indrawarman dengan kekhalifahan Islam yang dibuktikan dengan surat tersebut, yaitu diantaranya ada tulisan Al-Jahiz yang berjudul Al-Hayawan, kemudian ada tulisan dari Ibnu Abdul Rabbih dalam tulisannya yang berjudul Al-Ik Al-Farid, dan juga tulisan dari Ibnu Tagribildi yang berjudul An-Nujum Al-Jahirah fi Muluk Mis wal Qahirah. Nah, surat tersebut yang ditulis oleh Raja Sri Indrawarman itu ternyata ditujukan kepada khalifah Islam pada saat itu yang ada di Arab yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz. Tetapi surat yang dituliskan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ini surat yang sama dengan isi yang sama, ini sudah rusak. Jadi tulisannya tidak begitu jelas untuk dibaca. Sedangkan tulisan yang kedua yang ditujukan kepada Umar bin Abdul Aziz ini masih bisa dibaca. Inti dari surat itu isinya adalah permintaan dari Raja Sri Indrawarman, Raja Sriwijaya pada saat itu, untuk meminta dikirimkan beberapa dai atau ulama yang dapat mengajarkan Islam beserta syariat-syariatnya atau hukum-hukumnya ke Sriwijaya. Nah, dalam surat tersebut pula Sang Maharaja Sri Indrawarman itu menyebut Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, teori ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Pada abad 717 Masehi terdapat 35 kapal perang Khalifah Umayyah mendarat di kerajaan Sriwijaya. Kemudian disusul pada tahun berikutnya Raja Sri Indrawarman itu kemudian menyatakan keislamannya, sehingga kerajaannya dari orang Arab itu menyebutnya sebagai Kerajaan Sri Buza Islam atau Sriwijaya Islam. Nah, kesimpulan dari teori ini adalah abad ke-8 Masehi atau 7 Masehi itu menjadi tanda bahwa Islam telah masuk ke bumi Nusantara langsung melalui tangan Khalifah Bani Umayyah. Sedangkan abad ke-13-nya itu Islam sudah mulai menyebar ke bumi Nusantara. Bukan teorinya Gujarat
yang masuk ke Nusantara baru abad 13, atau teorinya Persia, bahkan teorinya Cina. Kita kembali ke SBA. Nah, itu tadi beberapa teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Nah, pada nantinya ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Nah, di antaranya ada Maulana Imalik Ibrahim, atau yang kita kenal dengan Sunan Gresik, yang berkedudukan di Gresik. Kemudian yang kedua ada Raden Rahmat, atau yang kita kenal dengan Sunan Ampel, yang berkedudukan di Ampel Denta, Surabaya. Yang ketiga ada Raden Paku atau Prabu Satmata, yang kita kenal dengan Sunan Giri, berkedudukan di Giri Kedaton, Gresik. Yang keempat ada Makhdum Ibrahim, yang kita kenal dengan Sunan Bonang, berkedudukan di Tuban. Yang kelima ada Syarifuddin, atau yang kita kenal dengan Sunan Derajat, yang berkedudukan di Paciran, Lamongan. Yang keenam ada Raden Syahid, yang kita kenal dengan Sunan Kalijogo, berkedudukan di Demak. Ada yang ketujuh Ja'far Shodiq, yang kita kenal dengan Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. Yang kedelapan ada Raden Umar Said, yang kita kenal dengan Sunan Muria, yang berkedudukan di Muria, Kudus. Dan yang terakhir ada Syarif Hidayatullah, yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati, yang berkedudukan di Cirebon, Jawa Barat. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin B, berkaitan dengan cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Setidaknya untuk cara-cara dakwah Islam di Nusantara ada 5. Yang pertama tadi ada perdagangan, kemudian yang kedua itu ada perkawinan, pengajaran, kesenian, dan yang kelima adalah politik. Kita fokus ke cara yang pertama, yaitu cara perdagangan, pada halaman 42. Pada saat pemerintahan Islam di bawah Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad, Nusantara itu masih dikuasai oleh kerajaan Mataram Hindu selama 2 abad. Kemudian bersambung dengan kerajaan Medang dengan rajanya Empu Sindok, yang pada saat itu telah terjalin hubungan perdagangan antara penduduk Nusantara dengan para saudagar muslim dari Arab. Selain berdagang, mereka juga menyempatkan diri untuk berdakwah sebagai salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Sehingga banyak pedagang muslim yang singgah bahkan menetap di Nusantara pada saat itu, sehingga lambat laun sampai sekarang adanya perkampungan muslim atau perkampungan Arab muslim. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara perkawinan. Nah, adanya interaksi dan pergaulan antara penduduk pribumi Nusantara dan orang-orang yang telah menganut Islam itu menyebabkan diantaranya mereka ada yang melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak hanya terjadi pada kaum pedagang maupun rakyat biasa, tetapi juga merambah ke kaum bangsawan. Sebagai contoh, Prabu Brawijaya kelima itu menikah dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Fatah. Kemudian ada Maulana Ishak yang menikah dengan Putri Raja Blambangan yang melahirkan Sunan Giri, serta Putri Kawunganten di Jawa Barat yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian cara yang ketiga yaitu cara pengajaran. Nah, penyebaran Islam ini juga dilakukan melalui media pengajaran atau pendidikan, bahkan disertai dengan pembangunan suro atau langgar atau masjid-masjid. Nah, diantaranya melalui majelis-majelis taklim, kemudian belajar di pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren yang berdiri itu pada awal masuknya Islam, diantaranya adanya pesantren Ampel Denta di Surabaya, itu milik Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kemudian ada pesantren Giri Kedaton,
dari Gresik, Jawa Timur, itu miliknya Raden Paku atau Sunan Giri. Nah, di Sumatera itu metode pengajarannya disebut suro. Kemudian di Aceh dikenal dengan nama Meunasah, Dayah atau Rangkang, dan di Kalimantan disebut Langgar. Yang keempat, cara dakwah Islamnya yaitu melalui kesenian. Nah, kesenian ini meliputi seni arsitek, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni sastra, dan seni musik. Sebagai contoh yaitu Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo yang menggunakan gamelan sekaten untuk menarik masyarakat Nusantara pada saat itu untuk mengenal dan masuk agama Islam. Nah, sekaten ini asal katanya itu dari kata syahadatain yang berarti dua kalimat syahadat. Yang kita kenal ya, ada syahadat tauhid dan syahadat rasul, yang diadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijogo itu menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah juga. Hanya saja cerita wayangnya itu sedikit dirubah dan diadaptasi dengan cerita atau ajaran-ajaran dari agama Islam. Yang terakhir, yang kelima, itu cara dakwahnya menggunakan politik. Sempat terjadi kekacauan di Nusantara pada saat kerajaan-kerajaan Hindu, yaitu adanya perang Paragreg, yaitu perang besar berkepanjangan di Pulau Jawa antara Wikramawardhana dengan Brewirabumi dari Blambangan, yang menyebabkan lemahnya kekuasaan Majapahit pada saat itu, yang bisa dimanfaatkan oleh Sultan Turki Muhammad I untuk mengirimkan bala bantuan serta tim dakwah ke Nusantara, yaitu untuk istilahnya mengembalikan kembali keadaan Pulau Jawa pada saat itu yang sedang kacau balau akibat perang Paragreg ini. Nah, tim dakwah yang dikirim oleh Sultan Turki Muhammad I ini dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim. Karena agama Islam sendiri itu tidak mengenal kasta, sehingga mudah diterima oleh masyarakat pribumi Nusantara pada saat itu dan juga para kalangan raja untuk memeluknya. Dengan adanya raja-raja yang beragama Islam, maka ajaran Islam itu mulai tersebar ke pelosok-pelosok Nusantara, sehingga berdirilah kerajaan-kerajaan Islam. Contohnya Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, Raden Fatah di Demak, Sultan Alauddin di Goa, dan lain sebagainya. Itulah beberapa cara dakwah Islam di Nusantara. Ada 5 ya. Yang pertama ada perdagangan, perkawinan, kemudian pengajaran, disertai dengan pembangunan suro, ranggar maupun masjid-masjid, kemudian kesenian, dan yang kelima adalah politik. Selanjutnya di halaman 43 di poin C kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan sejarah kerajaan Islam di Nusantara. Banyak sekali kerajaan Islam di Nusantara pada saat itu, setidaknya ada 11 ya. Ada 11 kerajaan. Kita fokus lebih dahulu dari yang pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini itu adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, yaitu terletak di Lok Sumawe, pesisir timur Aceh. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 Masehi. Nah, pendirinya adalah Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Letak Kerajaan Samudra Pasai ini sangat strategis, yaitu di pantai Selat Malaka yang merupakan jalur perhubungan antara negara-negara asing dengan Nusantara. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, bandar perdagangan di Samudra Pasai itu menjadi besar, di mana para pedagang dari
Arab, Persia, India, Cina dan lain sebagainya berdatangan. Selanjutnya yang kedua ada kerajaan Aceh di halaman 44. Nah, kerajaan Aceh ini merupakan kesultanan pertama kali yang ada di Nusantara. Disebut juga Kesultanan Aceh, yang berdiri pada tahun 1514 Masehi, yang didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ari Muqoyad Shah. Nah, terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Kerajaan Aceh ini mengalami perkembangan yang sangat pesat juga. Di antaranya yang pertama berada di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan para pedagang memindahkan pusat perdagangan ke Aceh. Kerajaan atau Kesultanan Aceh ini sempat mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 Masehi sampai 1636 Masehi yang bergelar Perkasa Alam. Selanjutnya, yang ketiga ada Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Pangeran Jimbun atau yang kita kenal dengan Raden Fatah pada tahun 1500 Masehi. Kerajaan Demak ini letaknya juga lumayan strategis, yaitu berada di pesisir utara Jawa, sehingga dikenal sebagai kerajaan maritim yang dikenal dengan angkatan lautnya yang sangat kuat. Di sisi lain, Demak juga merupakan suatu kerajaan agraris yang memiliki wilayah daratan yang luas. Kemudian yang keempat ada Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang ini kerajaan setelah adanya Sultan Trenggono yang meninggal dunia pada tahun 1546 Masehi. Letaknya juga di Demak dan merupakan keturunan dari Suroyoto atau Pangeran Sekarsido Lepen. Kemudian ada yang kelima, Kerajaan Mataram. Nah, Mataram sebelumnya itu adalah sebuah kadipaten yang didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan dan putranya yang bernama Sutawijaya yang ada di hutan Mentaok, yang merupakan hadiah dari Sultan Hadiwijaya atas jasanya dalam mengalahkan Arya Penangsang. Kerajaan Mataram ini mulai mencapai puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi, yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian besar Jawa Barat. Nah, di bidang penyebaran Islam, Sultan Agung ini membuat gebrakan yang sangat luar biasa berupa perubahan kalender Jawa yang semula adalah kalender Caka Hindu dari agama Hindu yang mengikuti perhitungan matahari atau Syamsiah, diubah mengikuti kalender Hijriyah Islam yang mengikuti perhitungan bulan atau Qamariyah. Selanjutnya yang keenam ada Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini berada di Jawa Barat ya, yang dulunya bernama Pakungwati, yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Itu pada tahun 1475 sampai 1945. Kemudian yang nomor 7 ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini didirikan oleh Muhammad Fathahillah pada tahun 1526
yang mencapai puncak kejayaannya pada saat masa Abdul Fattah yang bergelar Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian mengalami kemunduran pada masa Sultan Haji pada tahun 1811 Masehi. Yang kedelapan ada Kerajaan Banjar di Kalimantan. Berdiri pada tahun 1526 dengan sultan yang pertamanya adalah Sultan Suryansyah atau yang kita kenal dengan Raden Samudra. Nah, pada saat ini masih ada peninggalan berupa Masjid Suryansyah, dinamakan Masjid Suryansyah yang ada di Kalimantan. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah di Kuin Utara yang sekarang dikenal dengan Banjarmasin. Kemudian yang ke-9 ada Kerajaan Gorontalo di Sulawesi yang pada abad ke-15 Masehi berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang cukup banyak dari suku Makassar, di antaranya adalah Gorontalo itu sendiri. Sedangkan dari suku Bugis itu ada kerajaan-kerajaan seperti Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Dua kerajaan besar dari suku Makassar yang bernama Gorontalo tadi akhirnya bergabung menjadi satu dengan sebutan Gorontalo atau Makassar pada saat ini dengan ibu kotanya Sambaupu, yang pada akhirnya menjadi kerajaan Islam dengan rajanya yang pertama adalah Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Alauddin. Gorontalo ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Malombasi Daeng Attawang Sultan Hasanuddin atau yang oleh orang Belanda disebut dengan ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Kemudian yang ke-10 ada Kerajaan Ternate yang berdiri pada abad ke-13 Masehi dengan ibu kotanya di Sampalu, Pulau Ternate. Nah, Ternate ini banyak menghasilkan rempah-rempah yang sehingga banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari luar Ternate, bahkan mancanegara. Kemudian puncak kejayaannya ada pada masa Sultan Baabullah yang memimpin rakyat Ternate untuk mengusir penjajah Portugis pada saat itu, yang dapat menguasai akhirnya Kepulauan Maluku, Papua Timur hingga Mindau, Filipina. Dan yang terakhir adanya Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini raja pertamanya adalah Syahadati atau yang dikenal dengan Muhammad Nakhol. Tidore ini merupakan penghasil cengkeh terbesar di Nusantara. Sempat mencapai kejayaannya pada masa Sultan Nuku. Beliau adalah seorang pemberani dan cerdas sehingga dapat menguasai wilayah Seram, Halmahera, Kepulauan Kai, dan Papua. Itulah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara yang sempat eksis pada masanya. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari berkaitan dengan hikmah dalam mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Setidaknya ada 6 hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah kehadiran pedagang Islam dari luar Indonesia yang telah berdakwah menyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara ini memberikan nuansa baru bagi perkembangan suatu kepercayaan atau agama yang sebelumnya sudah ada di Nusantara. Nah, keyakinan itu adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tatanan kehidupan untuk supaya menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, itu hikmahnya hasil karya para ulama itu berupa karangan buku yang sampai detik ini itu sangat berharga untuk dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sejarah. Dan yang ketiga, itu meneladani kesuksesan para ulama atau orang-orang penyebar agama Islam
dalam berkarya maupun membuat masyarakat Islam yang gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang keempat, itu memperkaya dalam bentuk arsitektur bangunan seperti adanya masjid dan tempat ibadah. Kemudian yang kelima, itu mengajarkan tentang Islam harus dengan keramahan dan bijaksana, serta membiasakan masyarakat Islam bersikap konsisten terhadap ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir, mengajarkan sikap untuk bersatu, rukun, dan bersama-sama mempertahankan negara Indonesia dari ancaman luar maupun dalam negeri. Itulah beberapa hikmah yang dapat kita pelajari berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Tentunya para siswa dapat mengambil hikmah atau mencari hikmah yang lain yang sesuai dengan materi ini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Apabila ada benarnya merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya murni dari kesalahan atau kebodohan saya sendiri sebagai pemberi materi. Akhirnya kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.